Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah, beberapa tayangan dan tontonan yang melibatkan jin dalam alur cerita seringkali menggambarkan bahwa jin atau setan itu takut pada sinar matahari. Digambarkan ada sosok jin yang menampakkan diri lalu mendatangi seseorang. Dengan berbagai cara, dia menakut-nakuti orang tersebut. Menampakkan mukanya yang rusak, badannya yang bunting, wajah yang remuk dan berdarah-darah, serta bentuk mengerikan lainnya. Dan ketika ada ayam yang berkokok pertanda fajar akan menyingsing dan matahari akan terbit, maka si setan pun ketakutan, lalu segera kabur meninggalkan orang tersebut. Dalam film-film Hollywood kita juga sering disajikan tontonan manusia vampir yang bergentayangan di malam hari. Menjelang matahari terbit, makhluk-makhluk yang digambarkan sebagai penghisap darah ini akan kembali ke peraduannya, masuk ke dalam peti matinya untuk tidur. Aksi-aksi para makhluk ini sering pula digambarkan kelemahannya. Saat berhadapan tokoh pembasmi vampir, maka dengan cara membuka ruang-ruang gelap mereka dengan memasukkan sinar matahari sehingga mereka bisa terbakar dan lenyap. Mengapa matahari seakan-akan begitu menakutkan bagi makhluk halus ini? Boleh jadi ini termasuk akulturasi dari agama yang menjadikan matahari sebagai sesembahan. Dan mereka percaya bahwa matahari punya kekuatan yang ditakuti setan. Sebagaimana kepercayaan Ratu Bilqis dan kaumnya sebelum mereka masuk Islam di tangan Nabi Sulaiman. Kisahnya diabadikan Al-Quran dalam surat An-Naml. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah. Dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Al-Quran Surah An-Naml ayat 24. Tapi benarkah setan takut terhadap sinar matahari? Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya matahari terbit antara dua tanduk setan, dan tenggelam antara dua tanduk setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setan itu takut pada sinar matahari, padahal matahari terbit dan tenggelam antara dua tanduk setan? Manusia itu selalu belajar dari apa yang dilihat, dibaca, didengar, dan yang dirasakan. Maka janganlah menganggap enteng terhadap tontonan, karena sedikit banyak tindakan dan pola pikir kita akan terwarnai dengan informasi-informasi yang berseliweran di sekitar kita. Orang yang suka melihat tayangan mistik dan perdukunan, maka cara dia menyelesaikan masalah yang dihadapi tidak jauh dari materi tontonannya. Tontonan yang mengkultuskan kesaktian dukun akan membentuk keyakinan dalam diri kita bahwa dukun itu hebat. Sampai-sampai tersebar ungkapan di masyarakat, terutama di kalangan remaja, cinta ditolak, dukun bertindak. Ini betul-betul slogan yang menyesatkan. Alam jin adalah alam gaib, dan tidak ada yang mengetahui secara mendalam kecuali Allah. Sedangkan Rasul kita Muhammad SAW mengetahui sebatas wahyu yang beliau terima dari Allah. Al-Quran menegaskan, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib selain Allah. Al-Quran Surah An-Naml ayat 65. Maka dari itu, jagalah diri kita dan keluarga kita, terutama anak-anak kita yang masih polos, jangan sampai termakan oleh opini dari tontonan serta bacaan yang menyesatkan, agar kita tidak menjadi teman setan di neraka jahanam. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Agar iman kita kepada yang gaib tidak salah, maka gunakanlah Al-Quran dan Al-Hadis sebagai parameternya. Ingat, iman kepada yang gaib termasuk ciri pertama orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, ada permasalahan yang banyak disalah mengerti oleh sebagian kita, yaitu tentang batasan sabar.
Banyak orang yang bilang sabar itu ada batasnya. Kalimat ini bukanlah kalimat baru, seringkali kita mendengarnya, atau bisa jadi kita sendiri termasuk orang yang mudah mengatakan kalimat ini. Benarkah sabar itu berbatas? Jika berbatas, di manakah batas akhir dari kesabaran itu? Kalau menurut aku sabar itu nggak ada batasannya, karena kita jadi orang harus sabar, kayak gitu. Kalau menurut saya sih batasan sabar tuh ketika kita bisa menahan emosi, dari tutur kata, Sampai selama masih masuk akal, tidak menguras emosi kita, memang logis, saya rasa masih bisa. Kalau menurut saya sabar itu sampai dimana orang itu udah nggak bisa nahan emosinya lagi, terus udah nggak bisa nahan amarahnya lagi. Kesabaran itu tidak memiliki batas. Oleh karena itu, ganjaran yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang bersabar pun tidak memiliki batas. Allah berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Ibnu Al-Jauzi mengatakan dalam Tafsir Li'ulumi At-Tanzil menjelaskan, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ayat ini dapat ditafsirkan dengan dua makna. Pertama, orang yang sabar akan mendapatkan balasan pahala atas kesabarannya dan Allah tidak menghisap amalannya. Mereka inilah yang dijanjikan masuk surga tanpa hisap. Makna kedua, balasan orang yang melakukan kesabaran itu tidak terbatas, lebih banyak dari apa yang diperhitungkan dan lebih besar daripada apa yang ditakar di mizan pahala. Inilah pendapat mayoritas ulama. Setidaknya ada sekitar 70 lebih keterangan Al-Quran terkait sifat keutamaan sabar, anjuran sabar, dan ganjaran yang akan diperoleh orang yang senantiasa menjaga kesabaran. Saking mulianya tabiat ini, tak heran bila kesabaran selalu diidentikan dengan keimanan. Seperti yang dikatakan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketahuilah bahwa kaitan antara kesabaran dan keimanan adalah ibarat kepala dan tubuh. Jika kepala manusia sudah tidak ada, secara langsung tubuhnya juga tidak akan berfungsi. Apabila kesabaran sudah hilang, keimanan pun akan hilang. Sabar dikategorikan sebagai sifat yang membuat orang mukmin ajaib dalam pandangan Allah, sebagaimana disabdakan Nabi SAW. Sungguh ajaib setiap urusan orang beriman. Jika diberi nikmat, mereka bersyukur, dan itu baik baginya. Jika diberi ujian, mereka bersabar, dan itu baik baginya. Inilah keagungan sabar, sampai-sampai Allah katakan bahwasannya Dia bersama orang yang sabar. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 46. Dari ayat ini dapat kita katakan ketika kita memilih untuk tidak bersabar, berarti kita telah memilih untuk melepaskan kebersamaan Allah berupa rahmat dan perlindungannya. Dengan kesabaran pun, Allah akan mengangkat seseorang menjadi pemimpin umat, panutan, dan kedudukan yang mulia. Allah berfirman, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 24. Demikian besar rahmat dan ganjaran yang Allah berikan bagi orang-orang yang bersabar. Pahala dan keutamaan yang begitu besar ini berupa ma'iyah atau kebersamaan dari Allah. Pahala tanpa batas, kedudukan yang mulia, semestinya menjadikan seseorang berkeinginan kuat dan terpacu untuk mewujudkan hakikat kesabaran itu sendiri, yakni kesabaran yang tiada batas. Allahu a'lam.
Pemirsa Khazanah, ada kabar gembira bagi orang-orang mukmin bahwa semuanya akan masuk surga, bahkan sekalipun pernah mencuri dan berzina. Bagaimana bisa demikian? Abu Dzar menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Aku didatangi Jibril alaihissalam lalu menyampaikan kabar gembira kepadaku bahwa barang siapa dari umatmu yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka akan masuk surga." Abu Dzar lalu bertanya, "Meskipun dia pernah berzina dan mencuri?" Nabi menjawab, "Meskipun dia pernah berzina dan mencuri." Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW sebenarnya diliputi kekhawatiran saat menyampaikan kabar gembira ini. Khawatir orang-orang mukmin mengandalkan syahadat dan mengabaikan amal. Itu sebabnya Nabi SAW pernah menyampaikan pesan pada sahabatnya. Anas bin Malik juga menuturkan bahwa suatu ketika Nabi SAW mengendarai unta bersama Mu'az bin Jabal yang membonceng di belakangnya. Nabi lalu berkata, "Hai Mu'az bin Jabal." Mu'az menyahut, "Siap menerima perintah wahai Rasulullah, semoga engkau selalu bahagia." Beliau berkata lagi, "Hai Mu'az bin Jabal." Mu'az menyahut, "Siap menerima perintah wahai Rasulullah, semoga engkau selalu bahagia." 3 kali. Selanjutnya beliau bersabda, "Tidak seorang pun bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah secara tulus dari dalam hati, maka Allah akan mengharamkannya dari api neraka." Mu'az selalu bertanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya aku memberitahukannya kepada orang-orang agar mereka bahagia?" Rasulullah bersabda, "Jangan, nanti mereka akan mengandalkannya saja, lalu diam berpangku tangan." Namun sebelum meninggal, Mu'az memberitahukannya karena takut berdosa akibat menyembunyikan ilmu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap orang dari umat Nabi Muhammad SAW yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka akan masuk surga meskipun pernah berzina dan pernah mencuri. Sedangkan hadis Mu'az bin Jabal menyatakan bahwa barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya adalah utusan Allah, maka akan diharamkan oleh Allah dari api neraka. Dan jika neraka haram baginya, maka surga dijamin untuknya. Jika demikian halnya, bukankah hal ini bertentangan dengan hadis riwayat Muslim bahwa tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat unsur kesombongan seberat biji saja? Hadis ini memang tampak bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya karena menyatakan keharaman surga bagi orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya seberat zarrah. Sedangkan hadis-hadis sebelumnya menyatakan akan masuk surga orang yang pernah berzina dan mencuri selama ia bersyahadat. Padahal zina dan mencuri lebih besar dosanya bagi Allah daripada kesombongan. Jika orang yang pernah berzina dan mencuri akan masuk surga hanya karena bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, bukankah orang yang dalam hatinya terdapat sedikit kesombongan itu lebih patut memasuki surga? Para ulama Ahlus Sunnah sepakat menyatakan bahwa setiap orang yang mengesahkan Allah berhak masuk surga dan kekal di dalamnya. Berdasarkan hadis, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Dan bahwasanya barang siapa meninggal dalam wadah tauhid dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan tulus dari dalam hati akan masuk surga. Jika orang yang bersyahadat dengan tulus itu hingga akhir hayatnya tidak memiliki dosa atau kejahatan, maka ia langsung masuk surga tanpa masuk neraka dahulu. Sebaliknya, jika orang itu mencampur keburukan dan kebaikan, maka nasibnya ditentukan oleh masyiah atau kehendak Allah. Bisa jadi diampuni dan bisa jadi disiksa. Yang harus dipahami dalam hadis Nabi ini adalah bukan berarti memberikan kesempatan untuk berbuat maksiat. Meskipun pada akhirnya akan masuk surga, tetapi bagaimana jika harus mampir ke neraka dulu? Bagaimana kalau harus dibakar dulu selama 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, atau 100 tahun? Di dunia ini, meletakkan tangan di atas kompor yang sedang menyala selama 10 menit pun kita tidak tahan. Bagaimana dengan api neraka yang derajat panasnya berlipat-lipat? Wallahu a'lam.
Pemirsa Khazanah, semua orang beriman kelak pada akhirnya semuanya akan masuk surga. Ada yang langsung masuk surga karena amalnya lebih banyak dari keburukannya. Ada pula yang masuk neraka dahulu, lalu diangkat dan dimasukkan surga karena amal buruknya lebih banyak dari amal solehnya. Orang-orang yang menjadi musuh Allah Azza wa Jalla digiring ke neraka dengan cara yang mengerikan. Wajah mereka hitam pekat, matanya melotot, mulutnya dikunci. Itulah kondisi orang-orang kafir ketika digiring menuju neraka. Tatkala mereka sampai di pintu neraka, mereka disambut oleh malaikat Zabaniyah dengan membawa belenggu dan rantai. Rantai itu diletakkan di mulut orang kafir lalu dikeluarkan dari duburnya. Tangan kirinya dibelenggu ke lehernya, sedangkan tangan kanannya dimasukkan ke dalam dadanya lalu dicabut dari antara kedua bahunya. Mereka diikat dengan rantai yang digandengkan dengan setan dalam satu rantai. Selanjutnya mereka diseret dengan wajahnya. Mereka terus dipukuli oleh malaikat dengan gada besi. Ketika orang kafir hendak keluar dari neraka, maka para malaikat mengembalikan mereka ke neraka. Lalu dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksaan neraka ini yang dulu pernah kamu dustakan. Lalu seperti apakah umat Nabi Muhammad SAW yang beriman, tapi keburukannya lebih banyak dari amal solehnya yang masuk neraka? Apakah mereka juga digiring seperti orang-orang kafir? Atau samakah perlakuannya dengan umat Nabi lain yang ahli maksiat? Umat Muslim, umat Nabi Muhammad SAW yang banyak maksiat dan maksiatnya melampaui kebaikannya, memang dimasukkan juga ke dalam neraka. Juga digiring ke neraka, akan tetapi perlakuannya berbeda. Bahkan perlakuan umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk neraka cukup mengherankan malaikat penjaga neraka sendiri. Dalam sebuah riwayat, Fatimah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada ayahandanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak bertanya tentang umatmu?" Beliau menjawab, "Para malaikat itu menggiring umatku ke neraka dengan wajahnya tetap putih, tidak hitam. Maka mereka tidak melotot, mulut mereka tidak terkunci, mereka juga tidak digandengkan dengan setan. Rantai dan belenggunya tidak diletakkan di atas mereka." Fatimah lantas bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana para malaikat itu menuntun umatmu?" Beliau menjawab, "Adapun orang tua dan anak muda, maka keduanya dipegang dengan jenggotnya. Sedangkan perempuan akan dipegang gulungan rambutnya dan ubun-ubunnya. Maka banyak orang yang beruban dari umatku yang dicabut ubannya, lalu dituntun ke neraka. Ia terus menjerit-jerit, 'Aduh, masa mudaku! Aduh, kelemahanku!' Banyak dari kalangan umatku yang ditarik jenggotnya, kemudian dituntun ke neraka. Mereka menjerit-jerit, 'Aduh, rasa maluku! Aduh, kerusakan tutupku!' Sehingga umatku itu sampai di tempat malaikat Malik. Ketika malaikat Malik melihat mereka, ia bertanya kepada malaikat yang membawa umatku, 'Siapa mereka?' 'Aku belum pernah melihat orang celaka yang sangat mengherankan ini. Wajah mereka tidak hitam, sedangkan letak rantai dan belenggu di lehernya.' Malaikat yang membawa menjawab, 'Kami diperintahkan mendatangkan mereka dalam keadaan seperti ini.' Malaikat Malik lalu bertanya kepada mereka, 'Wahai orang celaka, siapa kalian?' Mereka menjawab, 'Kami adalah umat Muhammad SAW.' Umat Nabi Muhammad SAW yang beriman dan pelaku maksiat dan dosa besar yang belum bertaubat hingga meninggalnya, inilah yang dikatakan Imam Al-Muzani sebagai orang-orang dari ahli tauhid yang akan dikeluarkan Allah dari neraka. Al-Muzani berkata, orang yang kafir yang menentang Rabbnya di hari kiamat mereka akan terhalang dari melihat Allah dan mereka akan diseret ke neraka. Kecuali yang Allah kehendaki dari kalangan ahli tauhid, maka mereka akan keluar dari neraka. Wallahu a'lam. Wah, dari kejauhan saja sudah tercium nih aroma sedap dan wanginya nasi hangat, lengkap dengan berbagai lauk pauk, sayur, dan aneka macam sambal. Dan yang paling menjadi ciri khas adalah penyajiannya yang digelar di atas lembar daun pisang dengan porsi super besar.
Ya, inilah sajian khas nasi liwetan. Nasi yang dimasak dengan aneka bumbu rempah seperti daun salam, bawang merah, bawang putih, daun bawang, cabai, dan daun kemangi membuat cita rasa nasinya menjadi sangat istimewa. Tak hanya aromanya saja yang menggugah selera makan, tapi rasa khas yang pulen dan gurih membuat siapa saja tak mau melewatkannya. Ditambah lagi dengan aneka lauk pauk dan sayurnya yang komplit. Seperti ayam goreng lengkuas, ayam bakar kecap, tahu tempe goreng, pepes tahu, ikan peda cabai, sayur asam, sayur lodeh, urap sayur dan aneka lalapan, hingga kerupuk dan aneka sambalnya. Pantas saja jika rumah makan berkonsep nasi liwetan di daerah Tebet, Jakarta Selatan ini mempunyai banyak pelanggan setia. Kalau menurut aku ya, makan nasi liwet itu lebih ke kebersamaannya. Apalagi kan kita makannya sama teman-teman dekat kita nih, ya kan. Nah, karena kita bareng-bareng, itu tuh yang menurut aku bisa bikin nafsu makan aku tuh jadi bertambah. Ya, sesuai namanya, nasi liwetan ini penyajiannya pun cukup sederhana. Selembar utuh daun pisang muda yang sudah dibersihkan digelar di atas sebuah meja makan. Lalu, satu persatu menu pun ditata di atasnya, mulai dari nasi liwet, lauk pauknya, aneka sayur, kerupuk, hingga sambalnya. Tak tanggung-tanggung, nasi liwetan yang disajikan di sini adalah porsi jumbo dengan panjang bisa mencapai 1 meter di atas meja. Biasanya kalau tamu di sini kalau pesan nasi liwet gitu, kita sih biasanya acara arisan, reuni, sedangkan keluarga juga makan bersama. Karena di sini kan kadang-kadang kan minta nasi liwet untuk kebersamaan. Jadi untuk kumpul-kumpul. Untuk menyantap sajian nasi liwetan komplit ini kita tak perlu canggung. Cukup mencuci tangan terlebih dahulu, lalu kita bisa dengan lahap makan langsung dengan tangan, dengan ramai-ramai atau berjamaah. Bukan hanya nikmat dan menyenangkan, makan dengan berjamaah seperti ini sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana dituturkan Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, "Makanlah kalian dengan berkelompok dan jangan berpisah-pisah. Karena makanan porsi 1 orang sebenarnya cukup untuk 2 orang. Makanan 2 orang sebenarnya cukup untuk 4 orang. Dan makanan 4 orang sebenarnya cukup untuk 8 orang." Hadis riwayat Tabarani. Salah satu keistimewaan yang akan dilimpahkan oleh Allah bagi sekelompok orang yang makan bersama-sama adalah keberkahan makanan. Nah, hikmahnya jadi kalau kita ngeliwetan ini kan sebenarnya itu adalah salah satu bentuk sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah nih Kak. Makan dengan bersama-sama. Nah, jadi kebersamaannya itu membuat kita tuh jadi silaturahminya tetap terjaga gitu Kak. Hikmahnya itu kalau menurut aku sih keberkahannya ya. Jadi walaupun misalkan kita makan sendiri nih, udah niat untuk bertahan hidup, untuk ibadah itu kan dapat berkah. Tapi ketika kita makan bertiga, jadi keberkahannya itu bertambah lagi. Terus makan berenam, semakin bertambah lagi. Jadi semakin banyak kumpulan orang yang makan bersama, insya Allah keberkahannya semakin bertambah gitu. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, keberkahan ini merupakan satu-satunya alasan dianjurkannya makan bersama-sama. Semakin bertambah banyak orang yang makan berjamaah, maka semakin banyak keberkahan yang dilimpahkan Allah. Kesimpulan Ibnu Hajar ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud tentang kisah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tiap kali makan namun tidak pernah kenyang. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk makan bersama-sama. Suatu kali, para sahabat radhiyallahu anhu mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan tetapi tidak merasa kenyang." Beliau bersabda, "Mungkin karena kalian makan secara terpisah-pisah, sendiri-sendiri." Mereka menjawab, "Iya benar." Beliau bersabda, "Hendaklah kalian makan secara bersama-sama dan sebutlah nama Allah, maka kalian akan mendapat keberkahan pada makanan kalian." Inilah berkah makan bersama. Maka, agar semakin berkah, Imam Ahmad dalam kitabnya Zadul Ma'ad memberikan tips agar makanan berkah dan sempurna, yaitu dengan menyebut nama Allah.
membaca basmalah di awal makan, memuji Allah dengan membaca hamdalah setelah makan, banyak tangan orang makan berjamaah, dan makanan yang dimakan halal. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri hambamu kesempatan. Astagfirullah.